Halo, selamat malam pemirsa. Kita lanjutkan jumpa kita dalam NTV Prime Dialog. Saya Doni De Keizer akan memandu di dialog paruh kedua. Dinamika politik Pilkada 2024 meruncing dengan berbagai hasil sementara yang menggambarkan persaingan ketat di sejumlah daerah. Pilkada serentak 2024 tidak hanya menjadi ajang perebutan kekuasaan bagi para calon kepala daerah, tapi juga menjadi barometer kekuatan partai politik di tanah air. Tak terkecuali di Jakarta. Ketegangan mencuat terkait kemungkinan pilkada berlangsung 1 putaran atau 2 putaran. Tim Ses Ridho melawan kencang. Mereka menuntut pemungutan suara ulang di beberapa wilayah dan mengancam mensengketakan hasil pilkada Jakarta jika nanti berlangsung 1 putaran. Ya, itulah pemirsa. Kalau kita bahasakan secara sederhana, pilkada 2024 belum selesai. Selesai atau tidak, mari kita diskusi bersama narasumber yang hadir melalui sambungan Zoom. Yang pertama adalah Direktur Eksekutif Lingkar Madani, Ray Rangkuti, dan juga peneliti dari SMRC, Saidiman Ahmad. Selamat malam, Bang Ray, Mas Saidiman. Ya, selamat malam, Bung. Selamat malam. Terima kasih bersama kami malam ini. Sebelum kita mulai diskusi, saya ajak Anda berdua dan juga pemirsa, mari kita sama-sama simak tayangan pengantar berikut ini. Mengaku mendapati sejumlah kecurangan di Pilkada Jakarta 2024, tim pemenangan Ridwan Kamil Suswono atau Ridho meminta KPU DKI Jakarta melakukan pemungutan suara ulang di sejumlah daerah. Untuk itu kita berharap di semua TPS yang didapati banyak ada warga yang dihilangkan haknya, kita menuntut ke KPU, menuntut ke Bawaslu agar diberikan kesempatan untuk diadakan PSU atau pemilihan ulang. Agar apa? Agar rakyat Jakarta yang haknya kemarin hilang bisa kembali, dia bisa mempergunakan. Makanya pilihan yang paling bagus adalah 2 putaran, bukan hanya 1 putaran. Dengan partisipasi yang rendah seperti ini, sangat menyedihkan sebenarnya. Merespon hal ini, Ketua KPU DKI Jakarta Wahyudinata mempersilahkan paslon 01 untuk mengajukan keberatan dan akan menghadapi gugatan itu. Ya, itu bagian dari hak ya para paslon, apapun yang nanti upaya hukum atau apapun yang akan dilakukan, kami KPU secara kelembagaan akan mempersiapkannya, karena itu bagian dari hak, dan mudah-mudahan sih kalau memang semuanya berjalan dengan lancar, tidak ada gugatan atau ada gugatan dari para pasangan calon tersebut itu. Hasil rekapitulasi penghitungan suara Pilkada 2024 belum diumumkan KPU. Namun tim pemenangan pasangan Ridho sudah bersiap menggugat bahkan hingga ke Mahkamah Konstitusi dan nantinya pemilu tidak berlangsung 2 putaran. Dari Jakarta, Maulana Iqbal, Sebastian Pascal, dan Muhammad Ridwan, jurnalis NTV, melaporkan. Ya, saya ke Bang Ray dulu. Bang Ray, kalau kita ambil contoh Pilkada Jakarta, menurut Anda udah kelar atau masih nyambung nih? Akan ada potensi konflik nggak nih? Kalau potensi konflik, saya kira enggak ya. Karena kalau semuanya berjalan sesuai dengan yang dilihat saat ini gitu, rasa-rasanya nggak ada poin yang memungkinkan orang melakukan semacam kengototan gitu. Nah, pertama tentu karena saya nggak melihat ada kasus yang sangat berat untuk dipastikan bahwa itu melanggar asas jurdil misalnya gitu ya. Nah, atau yang kedua misalnya tidak terdapat upaya yang sangat serius yang memungkinkan suara atau dan sebagainya itu hilang atau bertambah gitu ya. Nah, yang ketiga juga nggak ada upaya misalnya seperti politik uang, bansos dan sebagainya itu yang memungkinkan orang terpengaruh pilihannya disebabkan oleh faktor-faktor rasional itu gitu ya. Nah, yang keempat misalnya yang tidak ada orang, yang keempat ini mungkin yang dijadikan juga dasar oleh tim 01 ya, kemungkinan adanya orang yang dihalang-halangi, dihambat, dicabut hak pilihnya di Jakarta gitu. Nah, kalau kita baca tuntutan dari 01 ini kan mereka mendalilkan karena tidak adanya pembagian formulir C6 yaitu undangan untuk memilih itu yang mengakibatkan banyak warga Jakarta khususnya pemilih 01 itu tidak dapat menyalurkan
suara mereka ke TPS gitu ya. Nah, tapi di situ menurut saya ada dua itu persoalan. Persoalan pertama adalah ketentuan karena tidak mendapatkan surat undangan untuk datang ke TPS itu sebetulnya sudah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi. Alias seseorang pemilih yang kalaupun tidak mendapatkan surat undangan, ya bisa datang ke TPS untuk menggunakan hak pilihnya gitu ya. Nah, justru nanti menariknya itu orang udah datang nggak diladeni oleh KPU. Nah, itu yang jadi masalah gitu. Ya. Kalau orang tidak mendapatkan surat murid F6 ya C6 itu ya itu hubungannya nanti dengan kelalaian dilakukan oleh KPU itu pertama. Nah, yang kedua adalah tentu membuktikan bahwa apakah formulir yang tidak dibagikan itu semata-mata hanya berkenaan dengan pemilih tertentu. Nah, atau itu menimpa semua pemilih di dalam pemilih dari paslon semua yang ada di dalam pilkada yang dimaksud gitu. Nah, itu yang harus dibuktikan dulu. Nah, bagaimana membuktikan itu? Yang membuktikannya itu ada dua saluran kan. Pertama adalah ke Bawaslu, ada pernyataan Bawaslu, dan yang kedua ya tentu adalah dalam sengketa. Nah, sejauh ini kita tidak mendengar pernyataan Bawaslu yang rasa-rasanya menemukan masalah yang seperti itu gitu. Ya karena tidak ditemukan, ya kalaupun misalnya disengketakan ke Bawaslu atau diadukan ke Bawaslu dan sebagainya itu besar kemungkinannya ya Bawaslu akan merespon dengan pertama adalah mungkin karena waktunya ya. Ini waktunya sudah lebih dari satu minggu ya dari peristiwa pencoblosannya gitu. Nah, yang kedua adalah apakah data-data tambahan dari Bawaslu juga cukup untuk menyimpulkan semacam ada pelanggaran yang mengakibatkan hak pilih warga negara atau warga Jakarta di TPS-TPS itu tidak terlaksana dan sebagainya gitu. Nah, itu yang saya kira, Bu. Oke, saya ke Mas Saidiman. Mas Saidiman, kalau kita mengambil contoh lagi-lagi Jakarta nih kan, Jakarta ini kan pilkada tapi rasa pilpres lah ya, karena sistemnya juga berbeda dengan wilayah-wilayah atau daerah lain kalau pilkada. Anda melihat dari sisi kualitas pelaksanaan pilkada di Jakarta itu apakah lebih baik kalau kita melihat tingkat partisipasi publik kan sebenarnya lebih rendah dibanding pilpres sebelumnya untuk Jakarta. Catatan Anda, Mas? Ya, kalau kita lihat dari tingkat partisipasi tentu faktanya menunjukkan bahwa ada penurunan partisipasi publik di dalam pemilihan kepala daerah di Jakarta kali ini. Di 2017 itu kan sekitar 78% warga itu menunaikan haknya untuk memilih gubernur. Sementara yang sekarang hanya sekitar 57-58%. Jadi ada penurunan yang cukup tajam ya dari pilkada sebelumnya. Dan kalau kita lihat dari sini saya kira ada beberapa faktor ya. Faktor yang utama menurut saya, ini asumsi lagi-lagi, faktor utamanya saya kira adalah peristiwa-peristiwa terakhir ya sebelum pilkada dilakukan. Terutama ada semacam manuver dari para elit untuk kemudian menjauhkan ya aspirasi publik dari keputusan elit. Ini ditandai dengan misalnya tidak majunya tokoh seperti Anies Baswedan yang di dalam survei-survei publik itu paling diinginkan oleh publik Jakarta untuk dipilih kembali. Tetapi tidak ada satupun partai yang sekedar memberi kesempatan untuk publik untuk mencoblos Anies Baswedan. Terlepas dari apakah Anies nanti akan menang atau tidak, tapi memberi kesempatan kepada publik, saya kira mestinya ini diberikan. Idealnya partai politik itu kan perpanjangan tangan dari publik, tapi yang terjadi di Jakarta itu tidak diberi kesempatan. Nah, saya kira kalau kita lihat dari sisi itu, pilkada kali ini problematik karena ada sebagian warga yang tidak tersalurkan aspirasinya, dan yang dimaksud sebagian ini sebagian dalam pengertian yang sangat besar. Nah, itu saya kira persoalannya. Tetapi kalau kita lihat dari sisi lain, misalnya kalau kita bandingkan dengan pilkada sebelumnya, di mana pilkada sebelumnya itu sangat kental dengan politik identitas, bahkan ada yang menyebut bahwa pilkada 2017 itu sangat brutal. Yang paling dikedepankan adalah aspek-aspek identitas. Saya kira dari sisi itu ya kita ada kemajuan lah. Dan kita lihat juga di dalam perbincangan publik mengenai para calon ini sedikit banyak itu didominasi oleh perbincangan mengenai program kerja. Saya kira itu yang patut kita
nilai secara positif dari pilkada ini terlepas dari kekurangan yang tadi itu, tetapi di pilkada sekarang ini lebih maju dalam pengertian yang lebih banyak diperbincangkan adalah tawaran program dan rekam jejak dari masing-masing pasangan calon. Ya, kalau bicara kekurangan mah, Mas Saidiman, di mata yang kalah pasti kekurangannya banyak sekali gitu ya. Tapi bagi yang menang ya diem aja gitu. Tapi gini Bung ya. Ya, gini, gimana Bung, Bang Ray? Saya tidak tahu ya sejak kapan partisipasi itu ukuran dari kualitas pemilu gitu dan pilkada gitu. Iya. Kalau sepanjang pengetahuan saya sebetulnya tingkat partisipasi itu bukanlah ukuran apakah sebuah pilkada atau pemilu itu berjalan dengan demokratik atau tidak gitu. Iya gitu. Nah, karena itu faktor politik sebetulnya. Cuma sebentar Bang Ray, sebentar. Sebelum Anda teruskan, tapi kan ketika partisipasi publik itu misalnya taruhlah di atas 80%, Jakarta nih ambil contoh, pasti kan hasilnya juga berbeda itu. Yang menang siapa mungkin berbeda dengan yang sekarang. Ya, itu tidak tahu gitu. Tapi yang saya mau katakan itu ada yang saya mau katakan ini begini, kemeriahan orang datang ke TPS itu karena ada perasaan publik atau warga ataupun pemilih yang akan dipertaruhkan gitu loh. Ya. Nah, itu bisa memancing orang untuk datang rame-rame ke TPS. Tapi kalau mereka merasa nggak ada yang dipertaruhkan, nggak ada yang harus direbut macam-macam, di mana-mana saya kira akan datar. Tingkat partisipasinya itu ya nggak akan sampai 80%. Iya. Di dalam pilpres kita kan juga begitu kan. 99 itu misalnya ya hampir sampai 90% tingkat partisipasi. Karena orang mempertaruhkan kembali ke Orde Baru atau mempertahankan reformasi kan. Gitu. Nah, orang datang ke TPS. Ketika Pak Jokowi maju di pilpres tahap pertama, tingkat partisipasi tak sangat tinggi. Karena lagi-lagi itu, apakah orang mau ke perubahan saat itu ini kan nuansa Pak Jokowi masih perubahan gitu ya, atau orang mempertahankan suasana yang begini-begini aja gitu. Nah, jadi faktor orang datang ke TPS itu meluap itu lebih banyak didasarkan gimana kegentingan politiknya gitu. Di Pilkada Jakarta juga begitu. Ya, orang mempertaruhkan sesuatu. Apakah mereka akan memilih si A yang dianggap Islam atau si B yang dianggap bukan, kan kira-kira gitu tuh. Itu yang terjadi di 2017 kan? 2017 itu. Iya. Nah, kalau nggak ada yang begitu, landai-landai saja gitu, ya dengan sendirinya partisipasinya akan berkurang. Tapi kan jangan berarti kita harus istilahnya mengharapkan setiap pilkada itu harus tajam begitu ya? Bukan, yang saya mau katakan itu, jangan juga kita mengukur apakah pilkada itu berlangsung demokratik atau tidak dari segi kehadiran orang di TPS gitu loh. Oke. Jangan-jangan orangnya yang dimobilisasi juga dengan politik uang. Nggak benar juga. Gitu. Iya. Ini menarik ya. Tapi mungkin Mas Saidiman ada perspektif yang sedikit berbeda ketika pelaksanaan pilkada itu terlalu dekat dengan pilpres. Jadi dari aspek psychological effect orang mungkin sudah lelah urusan politik ya. Apalagi kalau bicara Jakarta, ini kan miniatur Indonesia. Ada nggak kemungkinan hal itu bisa menjadi satu catatan? Ya, itu salah satu kemungkinan penjelasan untuk melihat tingkat partisipasi yang turun ini. Saya setuju dengan Bang Ray bahwa tingkat partisipasi itu bukan ukuran. Di negara-negara yang mapan demokrasinya, partisipasi pemilih itu justru kurang gitu ya. Iya, seperti Amerika ya. Salah satu ciri masyarakat yang rasional itu adalah mereka bisa jadi free rider. Kalau saya datang ke TPS kemudian hasilnya sama saja, saya juga akan menikmati hasilnya. Ngapain? Lebih baik saya pergi mancing, camping gitu ya. Itu ciri masyarakat rasional. Nah, tetapi saya kira untuk di Jakarta ini, kenapa kemudian ini menjadi patut untuk diperhatikan adalah karena tingkat partisipasi yang turun ini bersamaan dengan fenomena tadi, di mana ada aspirasi publik yang tidak tersalurkan gitu ya. Ngapain saya datang ke TPS kalau semua calon itu tidak ada yang kena di hati saya gitu. Partai-partai politik yang mestinya menyalurkan aspirasi saya, yang mereka saling berkompetisi, itu kok mereka lelah berkompetisi gitu. Inginnya pilkada itu selesai begitu saja tanpa ada kompetisi, tanpa ada keinginan untuk menangkap aspirasi yang muncul di publik. Saya kira kita bisa tempatkan penurunan partisipasi dalam konteks itu. Menurut saya itu bisa menjadi penanda buat kita bahwa ada persoalan di dalam pilkada kali ini. Ya, artinya Bang Ray, kalau saya pinjam statementnya Mas Saidiman tadi,
boleh dong kita beranggapan bahwa kesadaran politik masyarakat khususnya Jakarta itu sudah lebih tinggi dibanding daerah lain, begitu Bang Ray? Ya, itu yang membuat kita bersyukur, sehingga kalau kita lihat misalnya hasilnya yang sekarang ya, taruhlah kita lihat dulu hasil yang dikeluarkan oleh KPUD, di mana misalnya 03 itu 50 plus 07% gitu ya, menunjukkan kepada kita bahwa seberapa besar pun kekuatan partai politik, kalau calonnya sendiri tidak dikehendaki atau ada upaya yang seolah-olah menjadi hendak berkuasa dengan cara yang yang mewah gitu ya, ada presiden, mantan presiden terlibat, warga Jakarta nggak merasa itu sesuatu yang harus mereka ikuti gitu. Artinya apa gitu? Artinya warga Jakarta dengan kemandirian ya, dari kemandirian ekonomi dan kemandirian akademiknya gitu, itu bisa membuat putusan politik sendiri tanpa kemauan seperti misalnya yang diterima oleh paslon 01. Ini kan kemauan luar biasa itu 01, 12 partai didukung lagi oleh presiden yang sedang aktif dan mantan presiden yang baru saja menyelesaikan masa baktinya gitu ya, terjun langsung untuk mempromosikan 01 masuk ke warga yang tingkat pendidikan dan ekonominya lebih stabil gitu. Nah, hasilnya seperti yang kita lihat sekarang ini merujuk kepada hasil yang dipaparkan oleh KPU gitu. Oke, baik. Bang Ray, Mas Saidiman, kita lanjutkan diskusi kita di segmen berikutnya. Kita rehat sejenak. Pemirsa, kami segera kembali sesaat lagi. Tetap bersama kami. Ya, pemirsa, kita lanjutkan diskusi kita, tapi sekarang saya ajak Anda dulu untuk menyimak pernyataan dari Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri berikut ini. Pertama, jaga dan amankan setiap suara rakyat dengan sebaik-baiknya. Kedua, kumpulkan setiap bukti intimidasi aparatur negara, terutama juga money politics, ketidaknetralan pejabat kepala daerah, dan juga tekanan yang diberikan kepada kepala desa. Ketiga, kumpulkan berbagai bukti yang menunjukkan mobilisasi bansos yang dilakukan secara masif dan praktik-praktik sekali lagi money politics yang terjadi. Keempat, kumpulkan berbagai fakta penghadangan seperti yang terjadi di daerah Banten yang menyebabkan ketidakadilan. Kelima, terus galang kekuatan rakyat agar berani menyuarakan kebenaran. Oke, Mas Saidiman, apa yang bisa Anda sampaikan? Catatan saya sebenarnya Bu Mega itu komplain karena masifnya penggunaan alat kekuasaan di pelaksanaan pilkada, khususnya kalau kita ambil contoh di Banten. Gimana, Mas? Iya, Banten ini memang sangat mengejutkan ya, dan saya kira menarik banyak minat untuk kemudian mengarahkan perhatian ke sana. Apa yang terjadi? Misalnya kalau kita lihat dari survei-survei opini publik yang dilakukan oleh lembaga-lembaga survei, di awal-awal itu sangat kelihatan bahwa Bu Airin ini nyaris tidak ada lawan. Apalagi kemudian yang bertanding dengan dia adalah kemudian Andra Soni gitu ya, yang di dalam survei, kalau di SMRC di bulan Mei kami melakukan survei itu elektabilitasnya masih sekitar 0,1%. Sementara Airin sudah melejit di atas, dan lawan-lawan potensialnya justru tidak maju di sana, misalnya Rano Karno, Dimyati sendiri ya cukup potensial melawan itu, tapi jauh di bawah Bu Airin ketika itu. Memang yang agak merisaukan adalah bahwa saya perhatikan nyaris tidak ada publikasi hasil survei dalam 2 bulan terakhir ya di Banten, sehingga sebenarnya kita tidak bisa melacak pergerakan suara di sana. Tetapi kalau kita lihat titik berangkatnya Pak Andra Soni dan kemudian Ibu Airin yang sudah investasi politik yang sudah sangat lama di Banten ya, bahkan pernah menjadi wali kota gitu ya, kemudian dalam 5 tahun terakhir melakukan sosialisasi yang sangat masif. Itu kita bisa saksikan di jalan-jalan di Banten penuh dengan wajah-wajah Bu Airin begitu ya. Lalu kemudian kita juga melihat bahwa dia walaupun partai yang mendukungnya tidak sebanyak partai pendukung Andra Soni Dimyati, itu hanya mewakili sekitar 28% kursi DPRD Banten, sementara lawannya 72%. Tetapi Partai Golkar dan Partai PDI Perjuangan kan juga
dua partai terbesar di Banten gitu ya, Iya. tentunya punya basis cukup kuat. Jadi dari berbagai aspek sebetulnya Bu Airin punya potensi untuk menang, bahkan menang dalam porsi yang banyak gitu ya. Sehingga dengan hasil yang sekarang muncul, terutama melalui quick count yang memperlihatkan gap yang cukup jauh antara dua pasangan ini kemudian bisa menimbulkan pertanyaan apa yang sebenarnya terjadi. Dan kalau kita lihat di Banten ini agak unik karena ini mirip-mirip dengan Jawa Tengah saya kira. Iya. Itu toleransi terhadap politik uang cukup besar, sekitar 60% warga di Banten itu menganggap bahwa politik uang itu sebagai sesuatu yang wajar. Maksudnya mereka sudah terlatih dengan politik uang sebelum-sebelumnya begitu. Mereka menganggap itu bukan hal yang Tabu. persoalan, bukan hal yang tabu. Agak berbeda misalnya di Jakarta itu tidak sebanyak itu warga yang menganggap politik uang itu sebagai sesuatu yang wajar. Jadi di sana satu sisi ada politik uang, kemudian kalau kita lihat pengalaman selama ini itu di Banten ini memang sangat rentan ya penggunaan kekuasaan di tingkat bawah untuk kemudian melakukan represi atau ancaman kepada warga ya. Kita di Pilpres kemarin kan kita ada itu sejumlah publikasi video atau rekaman suara yang memperlihatkan bagaimana pejabat-pejabat di tingkat lokal, kelurahan, kepala desa itu bisa melakukan intimidasi kepada warga dengan berbagai macam modus, misalnya penghentian bantuan sosial dan seterusnya. Itu biasa, itu sering sekali kita dengar di Banten. Artinya Anda senafas dengan statement Ketua Umum PDI Perjuangan tadi ya, Mas? Saya melihat di Banten ini perlu ada investigasi yang cukup serius apa sebenarnya yang terjadi, karena sangat tidak biasa satu pasang atau seorang calon yang sudah investasi politik begitu lama melawan tokoh yang baru muncul itu tiba-tiba terjadi pembalikan yang sangat serius dan kita tidak tahu apa yang terjadi gitu. Menurut saya ini perlu perhatian yang cukup serius, karena satu sisi ada fenomena itu, di sisi yang lain kita melihat masyarakat Banten yang relatif rentan ya, misalnya pada politik uang atau pada intimidasi dari aparat. Oke, Bang Rey, coba kita hitung-hitungan nih, hitung-hitungan koalisi DKI sama Banten nih ya. Taruhlah Banten Kim Plus minus Golkar, kalau dibandingkan dengan Jakarta ya, Kim Plus ini ngeroyok PDI Perjuangan. Anda melihatnya seperti apa? Kalau di Banten Gerindra dan teman-temannya ya Kim Plus minus Golkar itu bisa berjaya, tapi di Jakarta beda kondisinya. Ya, karena di Jakarta mungkin variabel-variabel yang disebutkan oleh Bung Saidiman itu nggak ditemukan. Misalnya, apakah terjadi politik uang yang masif? Jelas nggak ada. Ya, apakah ada pengarahan aparat untuk paslon tertentu? Kita tidak menemukan gitu. Nah, kadang-kadang peristiwa Jakarta ini dijadikan dalil oleh sebagian orang untuk mengatakan bahwa pilkada kita secara umum berlangsung secara demokratik gitu loh. Padahal terjadi di Jakarta gitu kan. Nah, jadi variabel-variabel itu tidak ada. Nah, di Banten, apakah hal yang sama terjadi? Ya, saya sih mau mengatakan begini, kalau penjelasan rasional ya tidak cukup memadai untuk melihat perolehan suara di Banten itu, ya penjelasannya ya di luar yang rasional itu gitu ya kan. Nah, apa penjelasan yang rasional itu? Penjelasan yang rasional misalnya ada salah satu paslon yang cukup populer tiba-tiba melakukan blunder gitu kan. Nah, blundernya itu sangat masif gitu. Nah, apakah itu terjadi di Banten? Tidak ada gitu kan. Atau misalnya kandidat tertentu itu menyatakan untuk tidak lagi terlibat, menyerah dengan sendirinya meskipun pilkadanya tidak lagi tetap dilaksanakan. Apakah itu terjadi di Banten? Tidak gitu ya. Atau misalnya 2 minggu, 3 minggu sebelum pilkada itu tiba-tiba paslon yang lain itu tidak mau lagi kampanye dan membiarkan yang lain itu kampanye aja untuk merebut suara gitu. Apakah itu terjadi di Banten? Nggak ada terjadi juga gitu. Jadi kalau ada peristiwa-peristiwa yang, atau misalnya ada paslon yang lain tiba-tiba dengan sangat gemuruh ya seperti pahlawan bagi orang Banten gitu misalnya, apakah itu ada? Nggak ditemukan juga gitu. Jadi kalau penjelasan rasional ini nggak kita temukan, ya kita harus cari ke penjelasan yang di luar itu gitu loh.
Hmm. Nah, Kalau di luar itu misalnya, apa? Banyak. kalau Bang Ray, kalau di Jakarta misalnya ada partisipasi pengerahan aparat plus politik uang, hasilnya bisa berbeda. Bisa saja itu terjadi gitu. Ya, Bisa saja itu bisa terjadi. Kalau ada politik uang, saya kira begini ya. Hasil survei itu umumnya itu adalah hasil objektif dari pilihan publik gitu. ya, Umumnya tuh. Apa yang bisa mengubah itu? Ya cuma ada tiga. Pertama adalah politik uang yang sangat masif. Apa itu politik uang dengan segala bentuknya ya, termasuk bansos di dalamnya kita kategorikan saja sebagai politik uang gitu. Yang kedua ada intimidasi yang dilakukan kepada para pemilih dengan berbagai modusnya gitu. Dan yang ketiga adalah ada manipulasi. Kalau itu yang mengakibatkan hasil survei itu bisa berubah di satu tempat. Nah misalnya 1 minggu sebelum pilkada dilaksanakan ada lembaga survei yang mengumumkan hasil survei ya, tentu survei yang objektif ya gitu ya, yang tepat gitu. Nah itu gambaran umum akan terjadi di pilkada gitu. Karena itu sebetulnya menurut saya jawaban yang orisinil dari masyarakat itu adalah itu gitu. ya. Nah tapi yang bisa mengubah pilihan itu berbeda hasilnya kemudian kalau terjadi 3 faktor itu. Politik uang yang sangat masif dengan segala bentuknya ya. Yang kedua ada intimidasi terhadap para pemilih dengan segala bentuknya. Dan ketiga adalah ada manipulasi suara. Gitu. Nah kalau tiga-tiganya nggak terjadi, biasanya hasil di pilkadanya itu akan mencerminkan hasil dari survei seminggu atau 2 minggu sebelum pilkada itu dilaksanakan gitu. Ya. Kalau ada perubahan gitu ya, ya kita cari kita mungkin bisa cari di 3 faktor itu. Di luar tentu faktor misalnya tiba-tiba ada paslon yang melakukan blunder gitu ya, yang sangat fatal di ujung-ujung dari kampanye itu gitu. Tapi itu pun biasanya nggak terlalu banyak ininya Pengaruhnya. pengurangannya gitu kira-kira. Iya. Gitu. Cuma Bang Ray, Anda merasa nggak sih kalau misalnya soliditas Kim Plus di Jakarta itu ya nggak solid-solid amat gitu loh. Kayaknya ya setengah hati gitu. Beda kalau misalnya di Banten, Kim Plus minus Golkar itu kayaknya all out itu. Why? Iya, saya membaca itu juga. Lebih khusus saya membaca kepada Golkar ya. Karena kalau saya lihat secara umum kan sebetulnya yang mengalami kemunduran di dalam pilkada kita ini adalah Golkar dengan PKS gitu. Ya. Mereka yang menerima begitu banyak sekali tanda kutip ya kekalahan di dalam pelaksanaan pilkada gitu. Di Jakarta, di Banten, kedua-duanya adalah kader Golkar. Di Jakarta saya tidak melihat elit-elit Golkar terlibat langsung dalam kampanye untuk pasangan 01. Pun hal yang sama terjadi di Banten juga. Ketika Pak Prabowo kepada paslon mereka di Jakarta maupun di Banten, lebih khusus di Banten, kita tidak melihat misalnya konternya dilakukan oleh Golkar supaya bisa menahan penurunan suara dari katakanlah misalnya paslon yang mereka dukung gitu. Jadi baik di Jakarta maupun di Banten dan bahkan mungkin di banyak daerah di seluruh Indonesia, saya tidak melihat keterlibatan yang sangat intensif dan dalam yang dilakukan oleh elit-elit partai politik Golkar gitu. Nah oleh karena itu mungkin di Riau mereka mengalami kekalahan untuk kali pertama ya dalam sejarahnya gitu ya. Artinya banyak sekali basis mereka sekarang yang secara tradisional sebetulnya mereka kuasai itu sekarang hilang saja. Dan jawaban yang tersedia bagi saya itu adalah saya tidak melihat partisipasi atau keterlibatan yang sangat dalam dari elit-elit DPP Golkar di dalam menggolkan pasangan mereka masing-masing di pilkada gitu. Iya. Mas Saidiman, senafas dengan pertanyaan saya ke Bang Ray, kenapa kok di Jakarta Kim Plus itu nggak all out gitu loh, Mas Saidiman? Saya salah satu penjelasan ya, saya ambil dari Bang Ray sebenarnya pernah mengatakan bahwa dia juga bertanya gitu, kenapa kok di Jakarta ini sepertinya yang paling ngotot untuk berkampanye justru Pak Jokowi dan Pak Prabowo gitu ya, bukan partai-partai pendukung Ridho gitu ya. Bang Ray waktu itu mengatakan ya mungkin ini buah dari peristiwa sebelumnya di mana Pak Jokowi ini memang terlihat muncul aspirasinya untuk kemudian memajukan tokoh seperti Ridwan Kamil di Jakarta dan itu
barangkali bukan aspirasi murni dari partai-partai politik. Karena misalnya kalau tadi dikatakan Golkar kan sangat berkepentingan untuk menang di Jawa Barat gitu, kadernya menjadi gubernur di sana. Ini adalah wilayah terbesar dan penyumbang terbesar untuk anggota-anggota DPR di Jakarta. Kenapa kemudian Golkar kemudian memajukan kader terbaiknya ke Jakarta berjudi di sini, sementara di sana potensi untuk menang lebih besar. Barangkali kenapa kemudian ketua-ketua partai ini termasuk Golkar tidak terlihat begitu serius mendukung pasangan Ridho, jangan-jangan karena pasangan ini sebenarnya atau calon ini tidak sepenuhnya dikehendaki oleh partai-partai tersebut, tetapi ini adalah aspirasi istana, ya di mana partai-partai politik tidak bisa menolak gitu ya. Karena itu ya ini aspirasi Pak Jokowi, ya Pak Jokowi lah yang berkampanye gitu ya, ini bukan calon kami. Kira-kira begitu. Artinya ya, ada pembangkangan politik yang dilakukan oleh partai-partai pendukung RK begitu. Bisa saja terjadi, bahkan kita dengar kan ada sejumlah partai yang kemudian membelot gitu ya, menunjukkan sikap bahwa mereka tidak sepenuhnya mendukung Ridwan Kamil, malah lebih dekat kepada Pramono Rano. Di tingkat massa misalnya kita menemukan di dalam exit poll yang kami lakukan itu sejumlah partai politik pendukung Ridho justru sebagian besar masanya ke Pramono Rano. Partai-partai seperti PKB misalnya, bahkan PKS itu terbelah. Golkar juga demikian gitu ya. Jadi baik pada tataran elit maupun pada tataran massa itu kemudian klop gitu ya. Ya bisa disebut sebagai pembangkangan atau tidak tegak lurus pada keputusan formil mereka mendukung pasangan Ridho. Berbahaya nggak bagi kepentingan pemerintah pusat dalam hal ini Presiden Prabowo kalau misalnya kondisi di Jakarta tidak sesuai dengan yang diinginkan begitu? Mungkin tidak secara langsung berbahaya. Saya melihat ya bahwa siapapun sebenarnya yang terpilih ya dia tetap menjadi bagian dari pemerintahan ya di tingkat lokal gitu ya. Dan tentu punya hubungan khusus dengan pemerintahan pusat. Apalagi kalau kita lihat yang menang ini kan Pramono Rano gitu ya. Pak Pramono sendiri kan punya kedekatan khusus dengan Pak Prabowo dan juga dengan Pak Jokowi sebelumnya. Jadi saya kira bukan dari sisi itu. Tetapi mungkin ini di luar skenario politik yang hendak dibangun oleh koalisi besar ini, koalisi gemoy, koalisi gemuk ini yang ingin menguasai seluruh daerah-daerah strategis. Dan ternyata sejauh ini Jakarta lepas dan ini wilayah yang sangat strategis kalau kita bicara misalnya 2029. Jadi saya melihat bahwa apa yang dilakukan koalisi besar ini saya kira tidak bisa dilepaskan sepenuhnya dari dari aspirasi politik untuk 2029. Jadi kekuasaan ini ingin terus dilanjutkan sampai selama-lamanya termasuk di 2029 dan agak terganggu sedikit kalau kemudian Jakarta lepas. Saya kira dari sisi itu saya kira yang bisa mengganggu. Ya, Bang Rey. Boleh saya tambahkan sedikit? Silakan Bang. Nah, kalau saya melihatnya dari dua faktor ya. Itu pertama adalah faktor apakah Pak Prabowo memperlakukan dua paslon ini dengan setara atau tidak gitu. Nah, sayangnya itu tidak terjadi gitu. Ya. Saya kira 2-3 hari sebelum pencoblosan, saya sudah menghimbau kepada Pak Prabowo agar membuat semacam pidato kebangsaan, istilah saya, di mana isi pidato kebangsaan itu salah satunya adalah meminta seluruh calon itu tidak menggunakan nama besarnya demi kepentingan elektoral gitu. Ya. Kenapa? Karena itu penting bagi Pak Prabowo, bagi siapapun nanti yang menang, dia adalah presiden dari pemenang itu gitu loh kira-kira tuh. Nah oleh karena itu beliau juga mestinya tidak boleh memperlakukan satu atau dua paslon di beberapa tempat dengan cara berbeda seperti endorse ya baik dari rekaman video maupun tertulis macam-macam dan sebagainya. Nah itu faktor pertama. Sayangnya itu nggak terjadi nih sekarang, di mana kelihatan Pak Prabowo memperlakukan semua paslon itu secara setara gitu ya, sama aja semua. Karena pada umumnya nanti siapapun yang menang di daerah itu adalah kepala daerah yang akan membantu mewujudkan ya kesuksesan program-program beliau gitu kira-kira. Ya. Nah yang kedua khususnya di Jakarta ini adalah kalau terus ada upaya yang katakanlah misalnya mementahkan hasil pilkada yang sekarang, tapi kemudian tetap dapat dimenangkan oleh paslon 03, saya kira proses menuju ke arah sana itu justru mempertebal perbedaan itu gitu loh. Jadi ini sekarang menurut saya tergantung kepada kubunya Pak Prabowo. Apakah akan ingin mempertebal
perasaan perbedaan itu atau sebaliknya tidak. Karena kalau kita lihat dari sikapnya Mas Pram maupun Rano Karno, kan beberapa kali mereka mengatakan kami nggak ingin berbeda dengan Pak Prabowo, kan kira-kira gitu ya. Iya, iya. Mau jalan bareng dengan Pak Prabowo gitu. Tapi kalau suasananya misalnya dibangun bahwa mereka adalah orang yang berbeda dengan Pak Prabowo, ya tentu itu akan menjadi dasar bagi mereka juga untuk mengatakan ya kami berbeda dengan Pak Prabowo gitu. Iya, iya. Nah ini tergantung pada dua lini. Yang pertama menurut saya udah lolos, udah sulit lah. Karena katanya Pak Prabowo udah menyalurkan dukungannya kepada paslon 03 dengan surat terbuka itu gitu ya. Nah tinggal yang sekarang, apakah tetap ada upaya yang seolah-olah ya membuat katakanlah 03 itu ya berbeda dengan Pak Prabowo gitu. Ya, sebenarnya Nah, kalau itu kalau dilakukan, bicara ya, nama Pramono Anung, ini kan nama yang paling mudah diterima oleh siapapun. Contoh, 10 tahun dalam kabinet Pak Jokowi, kemudian kader dan loyalisnya Ibu Megawati, dan juga 1 periode kabinet bersama Pak Prabowo kan, artinya dia lebih mudah diterima oleh siapapun. Itulah makanya saya sebut tadi kan Bung, kalau Mas Pramnya kan sebetulnya udah mengatakan kami nggak ada bedanya dengan Pak Prabowo gitu kan. Iya. Artinya Mas Pram merasa beliau ini bukanlah orang yang beda dengan Pak Prabowo. Iya. Tapi situasi perasaan berbeda itu akan tumbuh seiring dengan kalau misalnya upaya-upaya yang dilakukan oleh katakanlah pendukung 01 itu untuk mempertegas bahwa Pramono dengan Pak Prabowo itu beda gitu loh kira-kira Iya, tuh. iya. Artinya ketika yang dilakukan oleh RK Sus ini untuk kemudian memperkarakan soal hasil Pilkada Jakarta itu, menurut Anda bisa menjadi salah satu titik masuk adanya perbedaan tadi, dipertegas begitu? Iya, mempertebal perasaan itu karena kan sebelumnya udah terjadi. Iya. Di mana Pak Prabowo kan membuat surat yang menyatakan dukungan kepada paslon 01. Dalam hal ini RK dengan Suswono kan. Iya, Nah, iya. tapi kalau itu terus dipupuk dengan cara misalnya putaran dua itu ya bisa-bisa kemudian kalau akhirnya tetap dimenangkan oleh paslon 03 dalam hal ini RK Pram dengan RK, itu akan terbangun dengan sendirinya di 03 ini perasaan semacam kami ini beda dengan Pak Prabowo gitu. Iya. Nah, apalagi ditambah dengan spirit ya dari pemilihnya Pram dan Rano Karno itu umumnya adalah memang orang yang katakanlah misalnya menyatakan mau berbeda dengan Pak Prabowo gitu. Nah artinya apa? Artinya Pram makin punya dasar yang cukup kuat untuk mengatakan mohon maaf Pak Prabowo, 1, Anda tidak milih saya, tidak mendukung saya. Yang kedua sangat bertele-tele untuk menetapkan hasil Pilkada Jakarta. Dan yang ketiga amanah dari pemilih saya itu adalah menyatakan berbeda dengan Pak Prabowo gitu. Ya, Oleh artinya karena itu, Bang Rey, pilihan program bijak Prabowo, ya. pilihan bijak yang bisa diambil oleh pemerintah pusat atau Presiden Prabowo terlepas dari keberatan para pendukungnya RK adalah menerima Pilkada Jakarta 1 putaran, begitu? Saya tidak mau mengatakan itu terserah sikap politik mereka ya kan. Cuma yang saya mau katakan itu bisa jadi kemudian upaya yang terus melakukan putaran kedua itu justru akan mempertebal perasaan bahwa saya ini berbeda dengan Pak Prabowo. Itu yang saya mau katakan. Iya, di situ iya. aja gitu. Oke, ya baik. Bang Rey dan Mas Saidiman, kita lanjutkan diskusi kita di segmen berikutnya. Tetap bersama kami. Pemirsa, kami segera kembali sesaat lagi. Terima kasih pemirsa masih bersama kami. Saya tengah berdiskusi dengan Direktur Eksekutif Lingkar Madani, Ray Rangkuti, dan juga peneliti SMRC, Saidiman Ahmad. Saya kembali ke Mas Saidiman. Mas Saidiman, ini kalau kita hitung-hitungan jumlah provinsi yang dimenangkan oleh PDI Perjuangan ya. PDIP kan mengklaim menang di 14 provinsi, di luar Jawa khususnya. Tapi kalau kita bicara Kim Plus, dia menang di 5 provinsi. Ini bicara soal kualitas dari aspek jumlah pemilih, jumlah penduduk, ini menang banyak Kim Plus ini. Kalau bicara provinsi, menang banyak PDI Perjuangan. Nah, ini Anda melihatnya seperti apa ini, Mas Saidiman? Iya, saya kira tidak bisa dilihat hanya sekedar bahwa PDI Perjuangan karena calon yang didukung di satu provinsi itu kalah, kemudian ini dilihat sebagai kekalahan PDI Perjuangan. Menurut saya tidak sepenuhnya demikian. Misalnya kayak di Jawa Tengah ada banyak yang mengatakan bahwa PDI Perjuangan ini sebagai kandang banteng di sana. PDI kalah ya. Padahal sebenarnya kalau kita lihat kan
itu ada peningkatan suara sebetulnya untuk calon yang diusung oleh PDI Perjuangan di sana. Jadi yang sebelumnya mereka kan di DPRD menguasai sekitar 28%, dan sekarang suara Pak Andika yang berpasangan dengan kader PDI Perjuangan sendiri, jadi dua-duanya PDI, itu mendapatkan sekitar 40% suara. Itu artinya ada peningkatan suara yang cukup banyak gitu ya. Di Jakarta misalnya, dua-duanya juga PDI Perjuangan dan juga bahkan potensial atau kemungkinan besar memenangkan pertarungan. Di Jawa Timur, itu kan di sana kalau tidak salah suara PDI Perjuangan kan sebetulnya hanya sekitar 14%, tetapi Bu Risma di sana mendapatkan suara lebih dari 30%, itu juga sebetulnya ada peningkatan. Jadi dengan segala keterbatasannya PDI Perjuangan yang dikeroyok begitu banyak partai itu sebetulnya melakukan perlawanan yang sangat serius gitu ya, dan menurut saya hasilnya tidak bisa dianggap tidak menggembirakan untuk PDI Perjuangan karena ada peningkatan ya. Mereka artinya bagi internal PDI suara Perjuangan sendiri, pilkada tahun ini lebih berkualitas untuk mengukur kekuatan partai dan mesin partai begitu, Mas? Menurut saya iya bisa dibaca secara positif semacam itu, karena kan posisinya sangat tidak ideal, di mana PDI Perjuangan ini di sejumlah tempat yang paling strategis itu dikepung. Bahkan sebenarnya hampir saja PDI Perjuangan tidak bisa mengajukan calon-calonnya karena suara tidak cukup. Untung saja ada keputusan MK itu, misalnya di Jakarta hampir saja tidak bisa mengajukan. Saya kira posisi sekarang betapapun tidak idealnya, menurut saya PDI Perjuangan sudah muncul sebagai satu partai yang cukup kuat gitu ya, melawan gabungan partai-partai lain. Ya, oke. Saya ke Bang Rey. Bang Rey, kalau kita melihat statistik tadi, PDIP menang di 14 provinsi, tapi kalau bicara jumlah suara terbanyak itu di Jawa, itu dikuasai oleh Kim Plus, arahnya ke 2029 akan seperti apa, Bang Rey? Saya melihat apa yang terjadi sekarang ini, istilah saya itu seperti pengelompokan oposisi gitu. Jadi kelompok-kelompok oposisi ini sekarang seperti mendapatkan figur barunya yang diwakilkan oleh PDI Perjuangan gitu. Sehingga dengan begitu tadi misalnya kalau Bung Saidiman kan ada peningkatan suara Andika sebetulnya. Kalau kita bandingkan dengan pilpres aja, kan PDI Perjuangan itu hanya dapat 36% kan di pilpres kemarin itu. Nah sekarang mereka meningkat menjadi 41% gitu. Artinya naik tuh sekitar 5% gitu. Sementara suaranya Pak Prabowo dan suaranya Lutfi sekarang ini kenaikannya cuma 1 atau 2%. Karena Pak Prabowo sendiri kan sudah dapat sekitar 58% ya. 56% seingat saya di Jawa Tengah saat itu. Sekarang Lutfi cuma dapat 56 atau 57 kan gitu. Artinya cuma kenaikannya 2%, PDI-nya naiknya hampir 4-5%. Apa yang kita bisa katakan dari situ? Artinya ada konsolidasi yang makin menguat ya dari PDI Perjuangan di Jawa Tengah, dan hal yang sama terjadi di Jakarta, yaitu apa yang saya sebut sebagai konsolidasi oposisi, di mana figurnya sekarang ini terlihat ala PDI Perjuangan. Mereka yang satu bukan pemilih Pak Jokowi, kedua kecewa dengan Pak Prabowo gitu ya, lalu kecewa dengan kecewa karena Anies Baswedan nggak terpilih itu mengelompok memilih Pramono Anung dan Rano Karno gitu. Dan saya kira di banyak tempat juga terjadi hal yang sama gitu ya. Kecuali tentu lagi-lagi pengecualian adalah Banten. Itu tidak ada penjelasan ilmiahnya tadi tuh ya. Gitu ya. Nah, Anda mengatakan tidak ada penjelasan ilmiahnya karena itu Banten begitu ya. Ada faktor-faktor non ilmiah begitu. Nah, itu yang saya sebut, yang terjadi sebetulnya saat ini adalah terjadinya pengelompokan kelompok oposisi di bawah bendera PDI Perjuangan. Nah, apakah sinyal ini ditangkap oleh PDI? Apakah PDI bersiap menjadi tonggak bagi kelompok-kelompok oposisi? Saya kira itulah tantangan mereka di masa yang akan datang. Cuma kalau melihat hasil pilkada ini, saya sih melihatnya orang mulai melirik PDI Perjuangan sebagai oposisi terhadap pemerintahan yang sekarang ini berkuasa. Kalau beroposisi kan PDI Perjuangan sudah pengalaman lah ya, 10 tahun di era Presiden SBY, kemudian kenyang lah ya, 9 tahunan lah ya di era Pak Jokowi gitu ya Bang Rey ya. Apakah dia akan siap kembali ketika 2029 sejarah itu akan berulang begitu? Kalau PDI-nya masih di bawah koordinasi Ibu Mega sih saya yakin mereka nggak akan ragu-ragu untuk menjadi oposisi gitu. Tapi kalau kemudian misalnya Ibu Mega
entah karena faktor apapun gitu ya, tiba-tiba tidak lagi menjadi ikon dari PDI Perjuangan gitu, itu saya kira haluan politiknya bisa berubah juga. Iya, iya. Apapun alasan atau faktor apapun ya, karena PDIP kalau kita bicara sekarang ini pasti figur utamanya Ibu Megawati, begitu ya Bang Rey ya? Ya, ya. Oke. Sekarang ya. Sekarang ini, iya. Ya, Mas Saidiman, dengan kondisi seperti sekarang ini, kalau kita bicara Kim Plus dan tadi saya pinjam istilahnya Bang Rey, oposisi, ya PDIP taruhlah oposisi. Dengan Kim Plus ini apakah akan solid terus sampai 2029? Kalau kita lihat suara mayoritas yang di Jawa dikuasai Kim Plus, kemudian PDI Perjuangan menguasai 14 daerah. Nah, seperti apa kira-kira gambaran Anda kalau kita bicara 2029 dari sekarang tentu sudah ambil ancang-ancang. Plus jangan lupa faktor Gibran nanti di 2029 akan kemana gitu. Iya, menurut saya kalau kita lihat dari sekarang sih sepertinya ada aspirasi ya secara umum dari partai-partai politik itu untuk ada di dalam pemerintahan. Bahkan sebenarnya PDI Perjuangan saya melihat misalnya pidato-pidato Bu Mega kan tidak ada yang benar-benar kontras gitu ya, mengkontraskan diri dengan Prabowo Subianto. Bahkan ada salah satu pidatonya dia menegaskan bahwa di Indonesia ini tidak mengenal oposisi. Menurut saya ini juga perlu diperhatikan gitu ya. Ada aspirasi begitu. Beda misalnya nada bicara ketika membahas Pak Jokowi dengan membahas Pak Prabowo Subianto gitu ya. Jadi persoalan di pilkada ini lebih banyak diarahkan kepada Pak Jokowi dan bukan kepada Pak Prabowo Subianto. Jadi saya menangkap mungkin juga ada aspirasi di kalangan elit PDI Perjuangan untuk kemudian berharap akan ada di dalam lingkaran yang sama dengan Prabowo Subianto. Tentu saja idealnya adalah PDI Perjuangan mengambil peran sebagai oposisi, apalagi kalau kita lihat sekarang ini dia terlihat memberikan perlawanan dan kemudian itu diapresiasi oleh publik, dapat di sejumlah tempat 40% walaupun kalah gitu ya, 30% di Jakarta bahkan menang. Menurut saya menjadi oposisi itu bukan sesuatu yang tidak baik ya untuk partai seperti PDI Perjuangan. Itu justru saya kira bisa membesarkan partai ini. Yang bermasalah adalah kalau di elit-elit PDI Perjuangan ya berpikirnya jangka pendek gitu ya, untuk ada di dalam kekuasaan untuk jangka pendek ini ya mungkin itu akan bermasalah. Nah, kalau mengenai Kim Plus apakah akan solid sampai 2029? Saya kira itu akan sangat tergantung kepada apakah partai-partai yang tergabung dalam koalisi pemerintahan ini di sana muncul figur-figur yang potensial untuk kemudian menjadi kompetitor Pak Prabowo atau Gibran nantinya di 2029. Nah, saya melihat di antara partai-partai yang paling mungkin punya figur yang kompetitor itu adalah partai seperti Partai Demokrat. Di situ ada AHY gitu ya. Dan kita tahu bahwa Partai Demokrat ini kan juga punya pengalaman sebagai oposisi gitu ya. Apalagi misalnya kalau kita lihat ya, figur yang ada di Partai Demokrat itu juga kan figur dari militer juga ya. Ya bisa saja itu terjadi kemudian ada kompetisi di internal ya. Karena di sana ada Pak SBY, ada AHY juga ya yang muncul sebagai figur yang sangat kuat di partai ini. Kemudian di Gerindra misalnya ada Prabowo Subianto yang juga menggunakan latar belakang militernya untuk kemudian menaikkan popularitas. Jadi bisa saja itu terjadi di tahun ketiga atau tahun keempat. Mungkin kita akan lihat apakah figur seperti Pak AHY ini bisa muncul sebagai alternatif pemimpin nasional di masa mendatang, alternatif bagi Gibran atau Prabowo Subianto. Ya, lagi pula memang dari sekarang sudah digadang-gadang ya, dikasih panggung jadi Menko, artinya kalau yang satu bisa naik secara langsung juga bisa memperkecil peran PDI Perjuangan mungkin sampai 2029 begitu ya. Oke, Mas Saidiman dan Bang Rey, saya balik ke Bang Rey dulu. Kalau kita bicara sesuai dengan judul, Bang Rey catatan Anda dengan segala konflik yang atau potensi konflik yang mungkin berlaku di beberapa daerah pilkada ini, dan khususnya Banten juga kan sudah ditunjuk mantan Menteri Kumham Yasona Lauli untuk mengawal kasus pilkada Banten. Menurut Bang Rey, bagi PDI Perjuangan, selesaikah pilkada atau akan berlanjut dengan berbagai konflik yang akan diperkarakan PDI Perjuangan? Bang Rey.
Setidaknya di dua tempat ini ya, di Jakarta dan Banten kelihatannya akan berlanjut. Kalau di Jakarta ini seperti kita ketahui justru Kim Plus yang akan melakukan gugatan kan. Ya. Kalau di Banten itu ya pasangan PDI Perjuangan dengan Golkar gitu, yang akan melakukan kelihatan yang akan melakukan gugatan. Nah, artinya setidaknya mungkin sampai awal Januari ini akan masih berlanjut ininya ya konfliknya, dan dua-duanya adalah dua daerah yang menjadi titik perhatian. Jakarta jelas ikon dari seluruh pelaksanaan pilkada kita kan, dan Banten itu di samping dari Jakarta gitu. Kalau Jawa Tengah mungkin seperti kita lihat-lihat nggak ada lagi upaya untuk melakukan sengketanya gitu ya. Artinya mungkin tinggal penghitungan suara, penetapan dan selesai gitu. Tapi Jakarta dengan skala ikoniknya akan menjadi perhatian seluruh rakyat Indonesia, karena Jakarta ini adalah 2/3 dari pilpres kita kan sebetulnya gitu. Nah, semua perhatian akan menyedot ke sana gitu. Baik. Nah, oleh karena itu setidaknya sampai awal Januari kita mungkin masih akan melihat ya manuver-manuver yang berhubungan dengan hasil pelaksanaan pilkada 2024 ini gitu. Oke, baik. Nah, cuman dari ini semua yang saya lihat ini yang menjadi bingung adalah Golkar gitu kan. di Jakarta ya menggugat PDI, di Banten. Ya menggugat Kim Plus gitu kan. Oke, Mas Saidiman, ya apa catatan Anda sekaligus closing statement Mas Saidiman? Saya kira memang ya kita harus memberi perhatian ya pada beberapa wilayah seperti terutama Banten gitu yang memang sangat anomali. Kalau di Jakarta saya kira tadi yang disebutkan oleh Bang Ray, kalau kita lihat prosesnya itu cukup rasional, ada peningkatan gradual dari salah satu pasangan. Kemudian pasangan yang lain menjadi kompetitornya turun secara konsisten sehingga hasilnya seperti yang kita lihat sekarang. Tetapi di Banten ini memang sangat anomali, karena itu memang harus diperhatikan ke depan. Cuman Jakarta juga perlu diperhatikan kalau kemudian ada gerakan-gerakan yang kemudian ingin mengubah suara atau melakukan manipulasi terhadap apa yang menjadi aspirasi publik di Jakarta, ini saya kira bisa menjadi persoalan juga ke publik. Karena misalnya kalau rasa keadilan publik itu kemudian tercederai, apalagi di masyarakat seperti Jakarta, ini kemudian bisa muncul dalam bentuk protes sosial dan bisa mengganggu stabilitas. Jadi ini yang harus diwaspadai oleh pemerintah. Saya pastikan lagi yang dimaksud Mas Saidiman, faktor anomali di Banten ini bukan hal mistis kan? Ya Bang Rey ya. Tapi perlu kita tunggu satu lagi ini. Apa itu? Apakah akan ada kisruh internal partai politik pasca pilkada ini? Nah ini yang kita perhatikan. Kita tunggu. Nanti kita diskusi lagi. Ya, saya akhiri sampai di sini. Bang Ray Rangkuti, Mas Saidiman Ahmad, terima kasih sudah berdiskusi malam ini. Terima kasih banyak. Sampai jumpa, selamat malam. Bang Ray. Ya baik pemirsa, inilah akhir diskusi kita dalam NTV Prime Dialog, sekaligus mengakhiri program NTV Prime edisi hari ini, tanggal 3 Desember 2024. Atas nama seluruh redaksi dan kerabat kerja yang bertugas, saya Doni De Keizer berterima kasih atas kebersamaan kita. Salam Nusantara, merdeka!